Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampai tahun 2023 ini ternyata masih banyak juga korban penipuan berkedok penggandaan uang. Itu berarti kita memang harus sama-sama menyebarkan informasi, mengingatkan semua saudara-saudara kita siapapun tentang fenomena penggandaan uang, penipuan. Dan harus kita sampaikan kepada siapapun yang mungkin sewaktu-waktu akan bisa saja tergoda gitu kan, bahwa yang namanya penggandaan uang itu tidak ada. Itu penipuan. Tak ada orang yang bisa menggandakan uang. Yang bisa menggandakan uang itu mesin pencetak uang itu aja. Itu pun mesin pencetak uang itu dia nomor seriunya uang itu akan berubah-ubah. Jadi tak ada namanya penggandaan uang itu, tak ada. Tak ada yang punya ilmu penggandaan uang itu. Bohong semuanya, penipuan. Jadi berbagai macam modusnya tuh penggandaan uang itu. Mulai dari yang masih sangat tradisional, manual gitu kan. Ada yang pakai trik sulap, ada yang pakai magic, sampai ada yang memang pakai cetakan uang yang hasilnya itu uang palsu. Itu aja sebenarnya kalau kita mau persingkat, tidak ada yang namanya penggandaan uang itu, tidak ada yang punya ilmu penggandaan uang itu. Bahkan oknum-oknum itu semuanya sedang cari uang dengan melakukan modus penipuan penggandaan uang itu. Jadi logikanya begitu saja. Mereka itu, oknum-oknum itu, nyari uang melalui menipu orang dengan modus penggandaan uang. Mereka sendiri, oknum-oknum itu, butuh uang. Mereka sendiri tidak bisa menggandakan uang untuk diri mereka sendiri. Jadi mereka tuh memanfaatkan uang orang, korbannya itu. Misalnya yang kita katakan tradisional, manual gitu kan. Mulailah dia misalnya jumpa si A, minta 10 juta. Nanti uang kamu bisa saya gandakan, katanya. Simbah misalnya kan. Memang mereka tuh membuat trik-trik itu seakan-akan mereka tuh punya ilmu apa. Akhirnya mereka dipanggil mbah. Itu sangat identik tuh, mbah-mbah itu. Saya punya pengalaman sebenarnya dengan apa yang disebut simbah itu. Nanti mungkin saya ceritakan lah. Jadi itu yang saya bilang tradisional ya, manual gitu. Dapat satu korban 10 juta. Nah, nanti dalam waktu sekian-sekian, berapa hari nanti uang kamu ini akan menjadi 20 juta. Gitulah triknya itu, ceritanya kan. Nah, nanti di dalam jangka waktu itu adalah dia buat macam-macam tuh. Ada ritual lah, di hutan lah, ada dibikin gubuk lah di situ, disuruh zikir lah kadang-kadang untuk memasukkan mungkin hipnotis gitu kan, supaya orang terhipnotis, tersugesti untuk percaya kepada ini oknum-oknum penipu ini ya kan. Dibuat macam-macam lah, ada ritual gitu, sampai ada ritual telanjang bulat lah malam-malam gitu, ngelilingin apa gitu, demi supaya korbannya nih percaya gitu. Nah, jadi dari A dapat 10 juta tadi itu mau digandakan dalam waktu tertentu. Selang waktu itu dia cari lagi yang B, 10 juta lagi. Sini uang kamu B, 10 juta, nanti jadi 20 juta. Jadi si A ini nanti digandakan, taruhlah ini tidak uang palsu. Si A ini digandakan uangnya jadi 20 juta tuh dari uangnya si B itu. 10 juta tadi. Nah, akhirnya dia jadi 20 juta. Nanti ada maharnya tuh, 20 juta tuh. Berapa maharnya untuk apa gitu kan? Untuk si oknum ini. Taruhlah maharnya tuh mungkin 5 juta gitu kan. Dapatlah dia untung 5 juta dari menipu ini. Nah, ini yang si B jadi PR nih. Karena tadi uang si B sudah masuk ke si A tadi, udah dapat si A tadi 20 juta tadi. Tapi nanti itu akan jadi korban juga si A ini, karena sudah terbukti, wah jadi 20 juta duit aku nih. Pulang dia kan, tapi nanti dia akan datang lagi tuh, karena sudah membuktikan. Nah, si B ini jadi PR nih sama si oknum nih. Cari lagi dah si C. Sini uang kamu 10 juta. Begitu seterusnya. Nanti datang lagi, kembali lagi si A. Diputar-putar gitu terus tuh. Nanti kalau terdesak ya dihabisi, gitu aja tuh akhirnya kan. Seperti yang simbah ini, Selamat ini, yang sekarang lagi viral itu, yang kira-kira terdesak dia, ini harus saya habisi ini orang ini. Begitulah. Jadi jangan ada yang percaya itu lagi menggandakan uang itu. Tak ada itu, penipuan, mengantar nyawa aja kita ke sana itu.
sudah banyak korban dan sudah banyak oknum-oknum yang melakukan itu, masih saja ada orang yang percaya gitu di zaman ini 2023 ini ya kan. Termasuk itu nanti korbannya tuh calon-calon legislatif. Itu mulai menjelang pemilihan apa nih legislatif ini. Mereka tuh oknum-oknum sontolo penipu penggandaan uang itu sedang apa ini? Nyari korban ini. Jadilah calon-calon caleg gitu kan. Jangan sampai nggak waras gitu. Percaya pula dengan mbah-mbah itu. Itu ciri-cirinya tuh itu identik dengan kata mbah itu. Nanti datanglah seorang tua-tua yang seperti sakti gitu. Nanti ada kaki tangannya itu. Itulah yang tukang ceritanya. Oh gini supaya kita nih terhipnotis dari ceritanya itu. Kadang-kadang ya seperti itulah tuh. Saya tidak bohong, saya pernah membiayai orang karena dia membutuhkan ongkos untuk pergi ke Jawa sana untuk mendapatkan penggandaan uang itulah. Itu pasti itu penggandaan uang itu. Mau ketemu Simbah katanya. Waktu itu baru mau bertemu, belum ada deal gitu, tapi butuh transport. Akhirnya minjam sama saya 10 juta. Ya saya kasihlah 10 juta. Saya kasih pinjam. Enggak kembali tuh karena yang minjam itu sekarang udah lama meninggal juga. Gimana juga mau nagihnya kan. Begitulah. Jadi tidak ada. Pokoknya itu yang harus kita tanamkan keyakinan kita, dan memang itu faktanya tidak ada yang namanya penggandaan uang itu. Penipu semuanya itu. Mau dia pakai istilah mbah kayak waliullah kayak kiai haji kayak semua itu agak anak kaki tangan setan semua tuh. Penipu aja semua tuh. Jangan ada pula yang nih. Sekarang kita lihat tuh korbannya si Mbah Selamat gitu ya kan. Sudah sampai hari ini sudah ada 12 jenazah yang ditemukan di itu. Itu yang secara tradisional tuh tadi itu. Ada bikinlah pondokan-pondokan di hutan di mana-mana. Itu supaya nanti gampang menghabisi korbannya itu. Jadi ada saudara saya sampai sekarang tak kembali nih. Itu penggandaan uang juga tuh. Yang tadi tuh yang 10 juta tuh lain lagi. Ini ada saudara saya yang gak kembali sampai sekarang ke Batam ini. Di Jawa juga sana, dekat-dekat dengan di Banten gitu. Dulu beberapa tahun lalu, mungkin 5-7 tahun lalu lah, masih bisa berkomunikasi dengan saya. Oh katanya dia sedang di hutan, di pondokan, berzikir. Nanti katanya kata Simbah, malam nanti uangnya akan keluar gitu. Entah dari mana uangnya keluar. Sudah pernah saya ceritakan ini. Yang ada dia sebentar pulang ke Batam, jual tanahnya. Untuk mahar, sekali mahar tuh 100 juta, 200 juta, itu maharnya tuh. Karena yang mau dikeluarkan duitnya ini miliaran. Bahkan saudara saya itu menyebut uangnya akan keluar dari entah dari mana itu 4 juta triliun. Udah pernah saya ceritakan, 4 juta triliun angkanya. Ini kan gila kita kan. Bagaimana ini, dari mana ini keluarnya uang ini? 4 juta triliun. Percaya dia, padahal orang pernah sekolah, dia pernah kuliah gitu kan. Bukan orang bodoh-bodoh amat, bukan bodoh lah, orang berpendidikan tuh. Ya memang itu bisa terjadi. Caleg-caleg tuh banyak juga tuh korban tuh. Begitu-begitu tuh. Ujung-ujungnya sembah ujung-ujungnya tuh. Nanti ada dia punya calo-calonya itu yang rapi-rapi gitu kan. Seakan-akan ini modal untuk nyalek ini dari dari pengusaha, dari ini. Enggak, ujung-ujungnya Simbah itu juga itu. Ujungnya ke situ tuh, ujung-ujungnya penampilan calo-calonya aja tuh yang keren-keren gitu kan. Seolah-olah, tidak semuanya sih, seolah-olah itu kan akan ada pemodal dari seorang konglomerat lah, pengusaha lah. Padahal itu enggak ada. Ujung-ujungnya Simbah. Hati-hatilah kawan-kawan yang nyalek-nyalek itu, mau nyalek ini ya kan. Jangan pula terperangkap ke situ. Jadi itulah, mereka tuh oknum-oknum penipu itu, mereka sendiri cari uang dengan cara begitu itu. Anggaplah mereka tuh punya ilmu menggandakan uang. Ilmu mereka pun tak bisa mereka untuk mendapatkan uang untuk mereka sendiri. Tetap juga harus nyari korban. Ya karena uang yang dipakai itu adalah uang korban, itulah diputar-putar dia, yang tradisional tadi. Ada lagi yang trik sulap. Seperti siapa? Kanjeng Dimas itu trik sulap aja itu. Di kursinya lah ada tempat nyimpan uangnya lah. Seperti kita lihat trik sulap yang ada di TV itulah. Bajunya ada kantong-kantong uangnya semua sudah di style. Bagaimana kalau dia tangannya ke belakang, cepat uang itu dapat gitu kan. Di kursinya tuh bisa muat uang 20 juta. Terus yang banyak berseret-seret itu uang palsu gitu. Terus nanti yang ngitung-ngitung tuh anak buahnya semuanya.
yang siap sama-sama nipu gitu kan, bikinlah video, semuanya penipuan semuanya. Baru nanti ada pula orang-orang sudah profesor yang percaya pula ya kan. Oh waliullah gitu kan, Kanjeng Dimas wali Allah gitu. Enggak usah lah, enggak ada itu semuanya. Sontoloyo kita ini ada. Itu yang trik sulap ya kan. Ada lagi yang pakai magic gitu, halusinasi apa, kita dihipnotis gitu kan, yang dihambur-hamburkan dia cuma daun-daun tapi kita lihatnya uang gitu. Yang pakai magic tuh. Nanti ada lagi yang pakai yayasan. Nanti apa? Modusnya tuh apa? Uang Soekarno lah, uang apalah, di bank Swiss lah akan cair lah. Sudah saya apa semua itu. Saya bisa cerita lah, tapi tak perlulah cerita detailnya. Nanti saya malu juga masalahnya kan. Tadi sudah kena saya 10 juta tuh gara-gara nolong kawan itu ya kan. Ada lagi saudara saya itu fakta semua tuh, nggak pulang-pulang dia sekarang. Terakhir saya komunikasi, saya ya mungkin dia nggak mati lah, nggak jadi korban pembunuhan lah, tapi dia nggak pulang-pulang lagi. Terakhir saya komunikasi, saya bilang ke dia, abang kawin lagi ya di sana. Ketawa-ketawa dia, mungkin dia sudah ada kehidupan baru di sana, mungkin di sana di Jawa sana lah. Ada lagi tuh modusnya tuh pakai yayasan. Nah itulah tuh seperti yayasan Amalila yang sudah lama itu saya bisa cerita lah sebenarnya. Nanti ada tuh Yayasan Amalila tuh ada sertifikat yang seperti seolah-olah itu sertifikat dari Bank Swiss gitu. Saya sudah lihat sertifikatnya. Nanti situ ada bahasa Inggris semua tuh, The Bank of Swiss. Oh, nanti ada nomor serinya sekian sekian sekian, nanti ada nilainya di situ. Miliar-miliar rupiah nilainya. Tak ada itu semuanya itu. Tak ada semua itu. Jangan percaya semuanya. Penggandaan uang, uang Soekarno, uang Swiss, uang emas ini tak ada, itu tak ada. Nanti kan setiap orang tuh nanti apa akan, misalnya yang yayasan tadi, misalnya seperti Yayasan Amalila itu kan, nanti setiap orang akan dapat misalnya berapa ya, 25 juta atau berapa juta gitu per jiwa gitu. Tapi nanti ada pendaftaran tuh, setiap orang mengeluarkan 25.000 misalnya kan, 25.000 aja memang. Nanti ini dapat 25 juta misalnya, entah berapa tahun gitu terus tuh. Saya ikut itu perkembangan Amalila itu karena ya orang tua saya dulu itu udah dua-duanya sudah meninggal, tapi ya berangkat dari itulah, punya niat juga untuk membantu orang gitu kan, membantu siapa-siapa gitu, bagaimana kalau ini cair bisa bantu saudara-saudaranya. Ya karena itu mereka tuh apa namanya tuh, sindikatnya tuh memang sangat hebat untuk membuat tipuan-tipuan. Nanti dibuatlah pertemuan apa gitu di Jakarta, di Medan, di mana-mana. Nanti di situ dimunculkanlah tokoh-tokoh yang seolah-olah benar-benar tokoh negara ini, misalnya wakil presiden, menteri ini, menteri itu, orang yang mirip menteri ini didatangkan. Area situlah pengurus-pengurus itu yang dari cabang-cabang dari mana-mana itu yang tak tahu menau masuk ke ruangan itu, ke hotel apa misalnya kan. Pak Menteri ini, supaya yakin gitu kan, padahal bukan Pak Menteri itu, yang mirip dengan menteri itu, yang mirip dengan wakil presiden, yang mirip dengan presiden. Itulah yang datang ke situ. Akhirnya mereka bersemangat, ini ternyata ini resmi, ini diketahui oleh negara. Begitulah modus-modusnya tuh, ya lebih kurang begitulah. Yang jelas semua itu penipuan semuanya. Sampai udah berapa tahun ini yang masalah Amalila itu ya kan, pengurus-pengurus itu yang diranting lah di kampung-kampung lah, nanti ada imam lah, ada makmum lah istilahnya ya kan. Itu semua keluar duit mereka tuh, pengurus-pengurus itu keluar duit, setor duit dari ini. Kadang-kadang yang jadi apa ini, karena mau menolong saudara-saudaranya tuh dibayarkan lah, udah aku yang tanggung 25.000 per orang itu tadi. Jadi sekian, jual tanah, nanti disetorkan ke atasnya lagi, ke cabangnya, ke pengurus provinsinya, ke pusat sana. Nanti itulah diputar-putar gitu kan, sama yang di pusat sana itu tadi depositokan, tadi apakan gitu kan, entah pencucian uang gitu kan, tadi investasikan dengan apa gitu, nanti biar nampak uangnya gitu kan. Ketika ngumpul gitu pengurusnya, ini uang nampak nih, tapi ini belum cair, ini baru sedikit, padahal itu uang dari kumpul-kumpul orang korbannya itu semuanya tuh belum cair, nanti akan cair ini pas nanti Obama datang. Nanti Obama datang baru akan ada tanda tangan dengan persetujuan dengan presiden. Kayak gitu ngomongnya tuh, macam mana orang tak apa ya kan. Wah, semua itu trik-trik penipuan semuanya tuh. Jadi janganlah, selagi masih sempat kita ini berpikir waras, jangan percaya semua yang gitu-gitu itu. Mulai dari penggandaan uang,
uang Soekarno, uang dari Bank Swiss, apa lagi tuh yang sejenisnya itulah, yayasan. Yayasan-yayasan itu yang ada 6 yayasan, entah berapa yayasan gitu yang begitu-begitu tuh. Selalu ke uang Soekarno. Kita ada uang di Bank Swiss sekian-sekian triliunan, itu akan dibagi rata ke seluruh rakyat Indonesia, setiap kepala dapat sekian. Nanti mulailah mereka sebut-sebut presiden, pejabat-pejabat negara. Mulailah nanti bermunculan orang-orang yang mirip pejabat negara, datang di hotel, nongkrong aja di situ. Ada yang mirip jenderal, jenderal ini, jenderal itu, supaya semua orang yang datang itu percaya. Oh iya ya, dah begitu aja lah. Intinya semuanya itu penipuan, tidak ada. Jangan lagi ada yang percaya yang beda-beda seperti itu, apalagi nanti ujungnya hanya mengantarkan nyawa saja, seperti korbannya Simbah Selamat itu. Nah, mungkin di daerah-daerah lain ada banyak ini sekarang nih yang korban-korban kayak gitu tuh, cuma belum termasuk ke dalam medsos saja, belum viral aja, atau belum ketahuan gitu apanya, karena mereka tuh ya sindikat yang juga sangat profesional di bidang penipuan itu ya kan, walaupun ada yang masih pakai cara tradisional dan dengan cara kekejaman gitu ya kan. Itulah intinya. Yang jelas mereka itu sebenarnya mencari uang dengan modus penggandaan uang. Ya gitu aja lah. Semoga kita nih tidak menjadi korban, dan keluarga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita tidak ada yang jadi korban-korban lagi yang begitu-gitu itulah. Sontoloyo. Assalamualaikum.